Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Setelah dari minggu 8 ya kalau nggak salah, dari minggu 8 sampai dengan minggu 11, setiap tim fokus menyelesaikan sinopsisnya setelah melewati beberapa revisi, review, kemudian revisi lagi sampai dengan di minggu 11 lalu, setiap tim memiliki sinopsis yang sudah final. Maka proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat treatment. Tapi sebelumnya kita sedikit melihat apa sih sebenarnya treatment itu sendiri. Nah, treatment itu adalah secara garis besar dia merupakan kerangka atau gambaran lengkap sebagai acuan nanti kita membuat naskah. Nah, dalam treatment itu dia informasinya lebih kepada visual. Kalau kalian membuat sinopsis, kalian berisikan gambaran bagaimana cerita itu akan berlangsung. Nah, kalau treatment itu dia lebih spesifik, berisikan rangkaian peristiwa dan informasi yang membentuk susunan alur cerita dalam bentuk visual. Nah, biasanya sebuah treatment untuk film itu berdurasi yang untuk durasinya 120 menit, panjang halaman treatmentnya adalah 15 sampai 20 halaman dan terdiri dari 70 sampai 100 adegan. Nah, kalian sudah memiliki sinopsis. Harus hati-hati ketika kalian ingin mengkonversi sinopsis yang kalian punya itu menjadi sebuah treatment. Karena semakin panjang treatment yang kalian buat, nanti juga akan ngaruh ke panjangnya naskah yang akan kalian kerjakan di semester depannya, itu semester 2. Nah, si treatment ini sendiri itu sangat berguna untuk si tim yang ada dalam proses produksi. Karena treatment ini digunakan sebagai acuan atau pegangan bagi tim produksi. Contohnya, uh, sorry. Nah, ketika kita punya sebuah treatment yang adegannya adalah menampilkan peta kuno. Nah, ketika ada kata-kata peta kuno, beberapa tim di dalam proses produksi itu harus memikirkan detailnya. Contohnya adalah art director. Ketika berbicara tentang peta kuno, dia harus memikirkan nih art directornya. Peta kunonya itu kayak mana sih? Seperti apa sih yang akan digunakan? Kemudian cara ngedapetinnya gimana? Karena ini kan peta kuno, otomatis ketersediaannya tidak banyak di pasaran. Kemudian, kalaupun tidak tersedia di pasaran, bagaimana cara membuatnya? Nah, itu dilihat dari sisi art director. Kemudian, kalau dari production timnya, ini khususnya untuk live action ya. Kalau kita berbicara peta kuno, si objek yang menjadi inti dari si scene itu, maka kita harus memikirkan nih setnya seperti apa. Karena ketika seseorang mencari peta kuno, maka itu kan akan berhubungan dengan sesuatu. Maksudnya ini cerita tentang eksplorasi, tentang adventure atau apa. Jadi harus dipertimbangkan juga peta kunonya itu adanya di mana. Kan nggak mungkin nih kita sedang membicarakan peta kuno, tapi kita lokasinya adalah di diskotik misalnya, kan nggak mungkin. Kemudian ini juga berhubungan dengan kostum yang akan digunakan oleh si pemain yang ada di dalam adegan itu yang berhubungan dengan proses pencarian peta kuno. Nah, jadi treatment ini memang sangat berguna untuk proses produksi, terutama untuk menampilkan visual ya. Dan ketika treatment dimasukkan ke dalam naskah, kemudian di breakdown menjadi naskah breakdown, itu akan lebih detail lagi informasinya. Jadi ketika kita membuat atau merancang treatment itu harus benar-benar dipikirkan bagaimana visual yang kira-kira akan muncul di di scene kita. Nah, treatment itu berisi beberapa informasi detail seperti bahasa visual, bahasa adegan. Nah, bahasa visual dan adegan ini bersifat naratif dan deskriptif. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa treatment ini akan berisikan
visual yang nantinya akan dirubah menjadi sebuah naskah, yang nantinya akan diteruskan menjadi sebuah naskah. Jadi benar-benar harus dipikirkan kira-kira kalau untuk adegan ini visualnya seperti apa. Kemudian ketika sudah dapat visualnya, maka nanti naskahnya akan lebih mudah. Nah, ketika sudah selesai dibuat naskahnya, maka akan di breakdown. Kalau kita sudah selesai membreakdown naskah, maka kita harus mengeksekusi. Misalnya nih, contoh yang tadi peta. Peta kuno itu mau buat yang seperti apa? Kalau misalnya kita eksekusi dalam bentuk animasi 2D, warnanya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi, di dalam treatment, hindari menggunakan bahasa kiasan atau pengandaian, apalagi perasaan, karena akan sulit atau tidak akan bisa divisualisasikan. Contohnya nih, negeri antah berantah. Negeri antah berantah itu gimana sih? Di dunia real itu nggak ada. Ya, negeri antah berantah itu bisa didetailkan lagi atau diperjelas. Misalnya kalau kita pakai setting misalnya ya, setting film Harry Potter misalnya. Nah, kita bisa tuh menggunakan setting kerajaan, castle, bangunan tua, dan sebagainya. Jangan menggunakan kata-kata yang abstrak, susah untuk divisualisasikan, susah untuk divisualisasikan oleh orang yang memang nanti bertugas untuk melakukan visualisasi, yaitu storyboard artist. Jadi gunakan kata-kata yang memang sudah pasti, gunakan penggambaran yang sudah memang tergambarkan visualnya jika seseorang membaca itu. Contoh lainnya adalah tenggelam sepi. Gimana sih tenggelam sepi itu? Nggak ada orang yang bisa mendeskripsikan tenggelam sepi. Kalaupun bisa mendeskripsikan, akan beda nih antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa nggak mendeskripsikan dengan kata yang lebih jelas? Misalnya, tenggelam dalam air atau tenggelam di lautan dan sebagainya. Jadi hindari menggunakan bahasa kiasan, pengandaian, apalagi perasaan. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan tadi, treatment itu dia akan mewakili adegan, alur, atau plot, visual setiap scene, sehingga harus dijelaskan, disajikan secara benar-benar detail dan tidak bertele-tele. Artinya, ketika kita memiliki 1-2 kalimat dalam sinopsis itu bisa mewakili adegan visualnya. Nah, adegan visual dalam 1-2 kalimat sinopsis itu bisa menjadi beberapa scene. Contohnya nih, Dika merupakan, ini sinopsis ya, contohnya Dika merupakan anak seorang pejabat yang korupsi, yang terbiasa dimanjakan dengan kekayaan, fasilitas, dan kekuasaan ayahnya. Ini adalah contoh sinopsisnya. Ketika kita konversi itu menjadi treatment, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Suara nada dering ponsel Pak Barata, tertulis Dika di layarnya. Jadi kita sudah punya nih gambaran visual bahwa nanti akan ada dering ponsel, terus ada pop-up nama Dika di layar ponselnya. Dengan segera Pak Barata mengangkat telepon dari Dika. Berarti akan ada adegan nih. Bagaimana Pak Barata mengangkat telepon dari si Dika itu. Entah itu HP-nya ada di sakunya atau HP-nya ada di di atas mejanya. Nah, itu nanti bagian ketika mengkonversi dari treatment menjadi storyboard. Kemudian, dari suara seberang telepon, Dika meminta mobil Lamborghini Limited Edition. Maka akan ganti scene. Scene yang ini adalah berarti akan ada Dika di dalam mobil sambil nelpon, bilang kalau dia mau Lamborghini Limited Edition. Kemudian di scene berikutnya, di lokasi yang lain, di lokasi awal ya, Pak Barata mengangguk menyetujui permintaan Dika. Kemudian Pak Barata menyuruh asistennya menghubungi koleganya di Dubai untuk memesan mobil permintaan Dika. Nah, dari contoh simple sinopsis yang terdiri hanya 1 kalimat, itu bisa menjadi sebuah treatment yang panjang. Yang artinya, di sini sudah kita masukkan detail bagaimana sih visualnya, kira-kira adegannya seperti apa, ada berapa lokasi yang kita gunakan, kemudian ada berapa scene yang kita pakai. Nah, sedetail itu yang membuat treatment dari sebuah sinopsis yang hanya 1 paragraf saja. Nah, ini contohnya nih. Seperti yang saya bilang tadi, ketika membuat treatment, maka kita akan membreakdown menjadi kita akan mengkonversi itu menjadi naskah dan akhirnya menjadi storyboard. Tiap kalimat dalam treatment akan divisualisasikan dalam bentuk naskah
dan storyboard secara detail. Contoh, tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, ini ditambah visualnya nih. Suara nada dering ponsel Pak Barata tertulis Dika di layarnya. Nah, seperti ini ketika dibuat storyboard. Akan ada tangan, kemudian ada nama Dika, atau bisa menggunakan point of view lainnya, misalnya si HP-nya lagi ada di letakkan di atas meja, kemudian dari atas di shot HP-nya bergetar, kemudian ada nama Dika dan sebagainya. Nah, bagaimana visualnya? Itu berangkat dari treatment. Jadi kalau kalian bikin treatment tidak menggunakan visual yang detail, maka akan kesulitan ketika itu harus dikonversi menjadi naskah dan storyboard. Selanjutnya, ini adalah format treatment, ya. Jadi treatment yang kita buat nanti, pastikan dia dimulai dari scene 1. Kemudian si scene 1 ini berarti 1 ini adalah nomor scene. Kenapa kita harus memberikan nomor untuk setiap adegan yang kita gunakan? Karena penomoran scene ini akan mempermudah identifikasi. Karena kalau kita sudah membuat treatment, artinya kita bekerja berdasarkan acuan itu. Dan ingat bahwa treatment ini akan digunakan oleh semua orang, semua yang ada di dalam tim produksi. Jadi, buatlah treatment sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, dan selengkap-lengkapnya. Kemudian, penomoran scene akan diikuti oleh lokasi tempat dan waktunya, siang, pagi, malam. Oke, ini untuk membedakan. Nanti ketika kalian mau membuat storyboardnya akan menjadi pembeda, karena ketika storyboard dikonversi menjadi proses produksi, kalau kalian nanti memproses itu dalam animasi 3D, otomatis lighting siang, pagi, malam itu akan berbeda. Kemudian tokoh Pak Barata, Dika, asisten Pak Barata ini adalah karakter yang akan ada dalam scene ini. Kemudian setiap pergantian scene wajib menggunakan format treatment sebelum mendeskripsikan adegan dan memudahkan penulis skenario membuat naskah. Nah, maksudnya adalah selalu dimulai dengan scene 1, kemudian ruangannya dan waktunya. Nah, selanjutnya nih, contoh. Scene 1, ruang kerja Pak Barata, siang. Tokoh Pak Barata, Dika, asisten Pak Barata. Nah, ini adalah deskripsinya. Sebenarnya dalam dunia industri itu tidak ada format baku bagaimana membuat treatment. Ada banyak versi di industri dalam membuat treatment, tapi alangkah baiknya kita membuat treatment selengkap dan sedetail mungkin. Apalagi konteks kita ini masih proses pembelajaran. Walaupun nanti ketika kalian di dunia industri akan ada banyak proses adjustment. Tapi dalam konteks belajar kita buat sedetail dan selengkap mungkin. Ini adalah format yang akan kita gunakan. Scene 1, ruang kerja, lokasi, kemudian ada keterangan waktu. Nanti akan ada beberapa contoh implementasi treatment yang formatnya berbeda dengan ini. Tapi yang akan kita gunakan adalah format yang ini. Ada penomoran scene, kemudian lokasi, waktu, kemudian ada nama tokohnya, siapa. Nah, jangan lupa bahwa ketika kita membuat treatment, itu artinya kita sudah memberikan gambaran terhadap naskah produksi. Sehingga kita juga harus menyelipkan nih, transisinya seperti apa. Ada cut to, dissolve, fade in, fade out, dan sebagainya. Ini adalah contoh scene 1, ruang kerja Pak Barata di siang hari. Nah, ini detail dari yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nih, ini yang saya bilang tadi, bahwa seorang penulis naskah juga sudah menentukan shot atau transisi untuk disisipkan saat pergantian scene. Contohnya, fade in muncul pada awal scene setelah logo dan bumper. Fade out muncul di akhir atau ending cerita atau muncul untuk menunjukkan waktu. Cut to, pergantian scene habis dan biasanya digunakan perpindahan tepat. Dissolve to, digunakan perpindahan scene saat tokoh bermimpi atau berangan-angan. Flashback digunakan untuk pergantian masa lalu. Oke, ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan kalian mau seperti apa. Karena ketika sudah masuk implementasi nanti ke proses pasca produksi, ketika masuk editing, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang hanya butuh
cut to cut ya silahkan. Tapi kalau memang butuh untuk yang mendramatisir, kemudian hanya untuk emphasize bahwa tokoh itu bermimpi atau berangan-angan, bisa menggunakan dissolve. Nah, ini adalah contoh lain dari treatment. Kalau ini, si treatment ini dia hanya terdiri dari penomoran scene, kemudian lokasi tanpa keterangan tanpa keterangan waktu dan tokoh siapa aja yang ada di dalam scene ini. Ini adalah contoh lainnya, ya. Tapi ingat, yang kita gunakan adalah dengan format treatment yang seperti ini. Ini hanya sebagai gambaran bahwa ada banyak versi treatment yang ada di dunia industri. Nah, sinopsisnya adalah Sari, seorang presenter TVA yang sedang bertugas untuk program dokumenter, menemukan keunikan sebuah pos PAUD. Keunikannya karena pos PAUD yang bernama Ceria ini bertempat di sudut Pasar Wonokromo. Dia mewawancarai Ibu Dewi Aisyah, ketua pengelolanya. Dia juga mewawancarai Ibu Diah Katarina, seorang tokoh perempuan penting di kota Surabaya yang juga bertindak selaku pelindung PAUD tersebut. Nah, dari sinopsis yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris ini kita bisa menjadi beberapa scene. Yang artinya ketika kita memutuskan bahwa untuk adegan ini misalnya gitu kan, untuk adegan yang ini itu kita mau langsung to the point, menampilkan presenter TVA ada di layar kita atau bagaimana. Karena ini balik lagi bahwa ketika membuat treatment berarti kita sudah membayangkan adegan apa yang akan terjadi. Kita sudah memvisualisasikan yang tadinya ada di dalam kepala kita, dalam bayangan kita, kemudian kita konversi dia menjadi tulisan, menjadi bahasa yang visual. Nah, untuk sinopsis ini, maka ini di breakdown menjadi 9 scene. Dikonversi menjadi 9 scene. Nah, scene yang pertama, lokasinya adalah Darmo Trade Center. Di sini digambarkan hiruk pikuk lalu lintas yang ada di depan Darmo Trade Center atau DTC diambil dari atas jembatan penyeberangan. Jadi kita bisa ngebayangin nih bahwa ramainya si Darmo Trade Center itu dilihat dari atas jembatan penyeberangan. Kemudian shot berikutnya akan pindah ke papan nama DTC atau Pasar Wonokromo. Jadi sudah ada perpindahan adegannya. Kemudian shot berikutnya buruh angkut menurunkan barang dagangannya dari atas truk. Jadi kebayang ya visualnya bahwa ada beberapa orang yang menurunkan barang dari truk. Kemudian pindah ke shot yang lainnya, tukang parkir mengatur sepeda motor. Kemudian diikuti oleh kegiatan jual beli di los pasar, kamera berpindah ke ruangan pos PAUD terpadu ceria. Nah, si treatment ini kalau dipindahkan ke storyboard ini udah jadi berapa shot nih? Shot pertama, kemudian shot kedua, shot ketiga, 4, 5, 6. Jadi 6 shot atau 6 panel. Jadi sudah kebayang nih mau shot 1 atau panel 1 itu adegannya apa aja. Shot 2, panel 2 adegannya apa saja. Jadi balik lagi, buatlah treatment menggunakan bahasa visual yang jelas, sedetail dan selengkap mungkin. Kemudian scene kedua, ada karakter lain. Nih, kamar Irman. Gambar menunjukkan Irman sedang bersiap pergi ke sekolah. Dia memakai baju seragam, disuapin ibunya, dan Irman yang sedang memakai sepatu. Jadi ada beberapa adegan di sini. Kemudian katu, halaman rumah Irman. Irman berangkat sekolah naik sepeda motor dibonceng ibunya. Berarti akan ada adegan lainnya. Kemudian scene 4, jalan raya. Perjalanan Irman menuju ke sekolah. Berarti akan ada adegan bagaimana mungkin aja si kamera yang following sepeda motor mereka, kemudian nge-shot bagaimana sepanjang perjalanan dari rumah Irman ke sekolah. Kemudian scene 5, PAUD ceria. Irman dan ibunya turun dari sepeda motor lalu masuk ke pos PAUD ceria. Satu adegan. Adegan disusul kemunculan presenter TVA yang sedang melakukan news gathering program dokumenter.
membuka program, dan selanjutnya mengamati dan melakukan wawancara mengenai keberadaan paut ceria. Nah, di sinopsis ini kan intinya hanyalah tentang seorang presenter yang dia merasa bahwa ada sesuatu yang unik di paut ceria yang ada di pasar Wonokromo. Jadi ketika kita membuat treatment, kita nggak melulu langsung ke inti apa yang ada di sinopsis. Kita bisa menggunakan adegan-adegan pendahulu agar dari satu visual ke visual yang lain itu saling berhubungan, saling berkoneksi, dan bisa mendukung gambaran si sinopsis ini sendiri. Kemudian scene 6. Halaman PAUD ceria. Presenter masih ada di luar, jeruji terkesan dengan keceriaan murid-murid PAUD. Satu adegan, gambar disambung insert atau insert itu kita bisa sebut juga dengan montage atau kumpulan gambar yang slideshow, anak bermain ayunan, papan luncur, kuda-kudaan kayu, berkejaran melempar bola. Itu menjadi satu rangkaian gambar. Kemudian ada narasinya nih, ada voice overnya. Ada orang yang menjelaskan bahwa permainan yang anak-anak lakukan itu sebenarnya pembelajaran motorik kasar. Adegan dilanjutkan, Bunda Rahma mengajak anak-anak berdoa sebelum materi pelajaran. Jadi memang kita ketika konversi treatment selengkap itu. Jadi sedetail itu penggambaran dari adegan dari sinopsis yang kita punya. Kemudian scene 7, ruangan Bunda Dewi Aisyah, wawancara antara presenter dengan Bunda Dewi Asia. Oh, ini seharusnya Aisyah ya, dua-duanya. Disertai gambar-gambar insert. Nah, ini berarti ada kumpulan gambar yang slideshow di antara wawancara antara si presenter TVI dengan si Bunda. Kemudian dilanjutkan dengan scene 8 dan seterusnya. Jadi, ingat bahwa dari sebuah sinopsis yang simple ketika kita konversi menjadi sebuah treatment, maka dia akan berkembang. Artinya dia akan membentuk banyak bahasa visual. Dia akan tergambarkan lebih detail dan jelas bagaimana sih adegan per scene-nya, bagaimana sih action atau alur cerita yang terjadi di per scene-nya. Nah, bagaimana sih cara membuat treatment? Yang pertama adalah ingat, treatment itu menggambarkan kerangka skenario yang lengkap, padat, dan jelas. Jadi, rubahlah sinopsis yang kalian punya menjadi sebuah bahasa visual yang detail, jelas, dan lengkap seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi. Nah, karena sinopsis yang kalian punya itu sudah memiliki structure atau struktur cerita 3 babak, artinya treatment juga harus mengikuti pola sinopsis yang sudah kalian buat. Nah, pastikan bahwa nama karakter dan tempat sudah fix. Jadi ketika kalian mengubah itu menjadi scene 1, 2, 3, 4, 5, itu tidak membuat kalian sulit. Karena sudah tahu nih nama karakternya siapa. Untuk adegan scene 1 siapa aja yang akan terlibat, lokasinya di mana. Dan ingat bahwa penulisan treatment juga ditandai dengan penomoran scene. Itu sebagai pembeda antara satu adegan di suatu tempat dengan adegan di tempat lain. Dan ingat bahwa treatment ini adalah sebagai acuan atau panduan untuk semua orang yang terlibat di dalam proses produksi. Oke, jadi treatment yang akan kalian gunakan ini merupakan tugas besar, artinya output dari mata kuliah naskah produksi dasar semester ini. Sehingga buatlah treatment sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya yang menggunakan bahasa visual, naratif maupun deskriptif. Karena nanti kalian akan mengumpulkan treatment itu pada saat kalian melakukan evaluasi akhir semester atau UAS. Jadi, mulai minggu ini, yaitu minggu 12, sampai nanti kalian minggu pengganti, kalian harus menyelesaikan konversi dari sinopsis menjadi treatment. Ya, saya yakin kalian sudah memiliki sinopsis yang fix, yang final, dan kemudian kalian konversi menjadi treatment. Oke. Kerjakan sebaik-baiknya
Saya yakin pengajar praktikum juga memfasilitasi dan melit kalian untuk bisa menghasilkan treatment yang baik. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk penjelasan teori. Kemudian untuk yang sesi praktikumnya akan dilanjutkan oleh Bu Ganis. Nanti langsung ke Bu Ganis bagaimana eksekusi dari sinopsis yang kalian punya kemudian menjadi treatment dan di breakdown menjadi beberapa scene sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.